welcome to Podcast Kewirausahaan 2024, Edukasi, Inklusi, Kesadaran Kewirausahaan melalui podcast, supported by Malang Creative Center dan UPA PKK Polinema. Kali ini aku tidak sendiri, aku bersama dengan salah satu dosen yang ada di lingkungan jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Malang, yakni Ibu Dr. Randa Ita Riviani Permatasari MM. Selamat siang Ibu Ita. Selamat siang Mas. Apa kabar Bu Ita? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat-sehat Ibu. Oke, sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bisa hadir di podcast kewirausahaan ini Bu. Oke, dan untuk topik yang akan dibicarakan terkait dengan sumber daya manusia Ibu. Ya. Sumber daya manusia dan perilaku organisasi yang efektif dan efisien untuk bisnis baru. Karena kan pastinya di dalam sebuah bisnis yang berjalan itu pastinya dibutuhkan manajerial sumber daya manusia yang baik dan efisien, dan itu nanti juga berdampak pada mungkin dari keberhasilan bisnis tersebut atau sukses atau tidaknya bisnis itu berjalan seperti itu Ibu. Yang pertama Ibu, pastinya manajemen SDM itu pasti sudah banyak yang menerapkan ya Bu, dan apalagi mungkin di perusahaan atau di instansi yang sudah berkembang pasti sudah mengembangkan SDM tersebut. Nah dari Bu Ita sendiri, manajemen SDM itu penting nggak sih Bu dan diterapkan dalam sebuah bisnis itu? Ya. Oke. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih saya diundang untuk acara broadcast ini. Judulnya Podcast Kewirausahaan. Edukasi, Inklusi, Kesadaran Kewirausahaan. Terima kasih juga Bu Ayu sebagai Ketua UPA PKK Polinema. Saya biasa ETU soalnya. Nggak apa-apa ya, tetap ETU. Tidak apa-apa Ibu, karena kan nama itu sudah melekat ya Bu ya. Jadi masih belum bisa move on dari ETU ya Bu. Karena seluruh Indonesia sudah tahu ETU. Oh sudah tahu ETU. Iya, ETU Polinema Malang ini sudah dikenal. Ya. Oke, kembali ke pertanyaan tadi. Jadi begini, dalam organisasi atau bisnis itu pasti ada orang-orang di dalamnya. Orang-orang itu terdiri dari pemimpin, karyawan, dan sebagainya yang menggerakkan bisnis itu. Kalau disebut penting apa enggak? Ya sangat penting ya, sangat penting banget. Kenapa? Karena orang-orang yang ada di situ, sumber daya manusia yang ada di situ harus dikelola dengan baik. Karena walaupun perusahaan itu memiliki karyawan yang unggul, yang bagus, yang punya motivasi dan sebagainya yang tinggi, tapi kalau tidak dikelola dengan bagus, nanti suatu saat akan ada konflik di kemudian hari. Jadi itu penting banget, walaupun pada dasarnya untuk bisnis baru, startup yang saya lihat di lingkungan kecil kita, mahasiswa itu memang sedikit ya anggotanya, nggak terlalu banyak memang untuk mencapai tujuan perusahaan itu menghasilkan laba gitu ya. Tapi tetap harus dimanage siapa jadi koordinatornya, siapa di bagian apa, siapa mengerjakan gitu apa ya. Jadi ada kamu yang bagian bahan baku ya, kamu yang bagian marketing ya. Kalau enggak nanti satu orang mengerjakan banyak hal. Nah, mending kalau gajinya double ya. Kalau itu, tidak Bu, ini yang jadi sulit iya. Jadi itu. Jadi kalau dibilang seberapa penting, yes, penting banget, dan harus direncanakan sejak awal, bukan setelah berjalan baru direncanakan. Jadi dari awal juga ya Bu. Jadi selain mungkin menentukan ide bisnisnya juga, tapi juga diimbangi dengan manajerial dari sumber daya manusia tersebut. Itu kalau di proposal PMW ada yang satu part tentang mengelola bisnis. Mengelola bisnis. Itu cikal bakal dari struktur organisasi. Jadi SDM itu nanti larinya ke struktur organisasi. Siapa bertanggung jawab apa, siapa atasan saya, siapa koordinatornya, mungkin seperti itu. Jadi sudah jelas ya Bu, hierarkinya sudah jelas juga. Sudah jelas. Dan itu juga sangat penting karena apabila nantinya dalam suatu bisnis itu ada kesalahan, pasti bisa langsung dievaluasi begitu Bu. Karena misalnya di bagian produksi yang salah, di produksi yang bagian mana nih yang salah, seperti itu. Jadi bisa langsung ditentukan, yang ini yang salah. Tidak saling lempar tanggung jawab seperti itu. Lalu yang selanjutnya Bu, pastinya kan dalam sebuah sistem SDM ini yang sudah tertata tadi,
itu pasti memiliki manfaat ya Bu, selain iya. bisa mengatur ya Bu, bisa mengatur, bisa membagi tugas, tapi mungkin ada nggak sih Bu selain itu manfaatnya setelah adanya sistem dari pembagian SDM ini tadi Bu? Iya, sebenarnya banyak sekali yang manfaatnya selain yang tadi kita diskusikan. Iya. Yang pertama tentu saja kembali ke tujuan dari organisasi itu adalah meningkatkan produktivitas di dalam pekerjaan. Kalau seseorang itu bekerjanya jelas, oke, aku mau mengerjakan ini pemasaran misalkan, oke, berarti aku harus fokus ke pemasaran, bagaimana memasarkan produk ini. Jadi produktivitas dari pekerjaannya bisa terrekap, bisa termonitoring. Kemudian mengurangi kerusakan produk, tadi sudah disebutkan Mas ya. Jadi kenapa bisa mengurangi kerusakan produk? Ya karena sudah jelas siapa yang mengerjakan ini, berarti kerusakan itu siapa yang bertanggung jawab. Sudah jelas itu. Sudah jelas. Jadi siapa yang bertanggung jawab atas kerusakan ini sehingga termonitor. Sehingga orang karyawannya akan takut berbuat kesalahan karena ini tanggung jawabku, saya harus mengerjakan dengan baik karena termonitor. Nah seperti itu. Kemudian semua memastikan semua berjalan dengan efisien. Oke, misalkan marketing gitu ya, itu nanti ada capaiannya. Ada targetnya gitu ya? Iya, ada targetnya, berarti bagian marketing harus mampu menjaring pelanggan sekian. Nah dari pelanggan itu berapa orang yang tetap setia, berapa orang yang sudah dianalisis gitu pindah ke lain hati ya, lain produk misalkan. Tadi jualan aja juga bisa pindah ke lain hati ya Bu? Bisa sangat ya. Tetap harus hati-hati, makanya harus dievaluasi. Nah seperti itu. Kemudian meningkatkan sikap kepemimpinan. Nah jadi karyawan itu juga dilatih untuk bisa mengambil keputusan walaupun tidak ada pemimpinnya. Dia harus, kalau ada kesulitan, dia harus mampu, aku harus berbuat seperti ini. Contohnya begini, ada satu perusahaan ya, atau ada satu toko yang kalau kita masuk, kita senang. Kenapa? Karena karyawannya itu kalau ditanya tentang spesifikasi produknya dapat menjawab dengan benar. Mas, misalkan di restoran, ini makanan apa ya yang paling enak nih, yang paling disukai konsumen? Ini Bu, isinya ini loh. Jadi itu pengetahuan tentang yang apa yang dijual itu juga harus tahu produk juga. Knowledge Produk itu. knowledge Itu. Dan itu juga salah satu fondasi juga ya Bu dalam bisnis tersebut ya. Kalau misalnya nggak tahu terus ditanyai pelanggan, nah itu menjengkel. Ya itu Bu, kadang-kadang kan nggak tahu Bu, bisa dibaca saja ya, atau ya sudah lah Bu, ini saja. Tapi ini kopinya apa? Robusta. Waduh, saya nggak tahu Bu. Nah itu nggak boleh. Dan itu biasanya dianggap sepele Bu biasanya. Nah itu padahal itu sangat penting. Nah itu ada dalam wilayah HR juga. Monitoring itu iya. Jadi Anda lihat di bank itu sekarang PR itu tidak hanya karyawan loh, tapi mulai dari satpam itu sudah jadi PR. Nah, dia benar-benar bersikap sebagai karyawan seperti karyawan di dalam. Padahal sebetulnya tugasnya menjaga saja sebetulnya. Sudah enggak kan? Sudah membantu misalnya. Bahkan produk knowledge-nya dia tahu benar. Nah, itu luar biasa berarti HRD-nya. Iya, gitu. Jadi memang, dan itu juga disesuaikan dengan kebutuhan dari bisnis tersebut ya Bu. Misalnya kalau jualan jasa berarti kan ya harus pintar-pintar ngomong gitu kan. Kalau produk ya pintar-pintar jualkan produknya, menjelaskan produknya dengan detail misalnya, mungkin keunggulannya apa, selalu ini bedanya apa dengan kompetitor dan sebagainya gitu ya. Betul. Product knowledge. Baik Bu, jadi dalam penerapannya Bu, dalam penerapannya sistem manajemen SDM tadi itu pastinya kan ada tantangan ya Bu. Tantangan tuh pasti ada. Nah itu biasanya itu apa aja sih Bu tantangan yang bisa dihadapi, khususnya dalam bisnis yang masih baru ya? Oke, gini, kalau kita sering ngobrol dengan teman-teman UMKM, teman-teman bisnis baru, startup gitu, ada satu kegalauannya. Apa tantangannya?
saya pengen punya merekrut karyawan, tapi tantangannya adalah keuangan kita ini terbatas. Maunya kita ngasih gaji sesuai UMR, aduh tapi jauh banget ini. Nah tapi dia menginginkan spesifikasi karyawan yang bagus, yang talentnya bagus. Nah ini yang susah. Oke, jalan tengahnya bagaimana? Jalan tengahnya ya sudah, kita rekrut teman-teman deket aja dulu, yang mau dibayar di bawah UMR dulu. Makanya biasanya kan kalau bisnis di kelas itu kan oke temen ya, nanti ya kalau kita sudah sukses baru sesuai UMR. Nah itu. Kemudian apa lagi? Dalam proses rekrutmen juga banyak kendala ya, untuk mau formal tapi gajinya nggak bisa UMR. Kemudian kalau mau formal panjang, stepnya itu panjang. Nah itu step panjang itu akan membuat biaya rekrutmen akan tinggi. Nah seperti itu. Kemudian nah kesulitan yang kedua adalah menetapkan peraturan. Biasanya bisnis baru itu peraturannya belum terbentuk secara rigid gitu ya, bahkan tertulis belum ya, hanya omongan. Nah itu seharusnya nggak boleh, harus sudah ada sejak awal gitu ya, sudah jelas spesifikasi apa yang dibutuhkan, tertulis setelah ini apa, semacam prosedur begitu ya. Iya, prosedur harus ada. Kemudian mengarahkan ke tujuan yang sama. Jadi visi misi perusahaan itu harus dikomunikasikan sejak awal. Komunikasi itu penting ya. Nah, penting. Terutama visi dan misinya. Visi misi itu penting banget, karena itu yang akan menggolkan ini. Tadi ada behavior sebenarnya, perilaku organisasi ya. Nah, perilaku organisasi beda, bagian dari SDM ya. Tapi budaya organisasi itu harus melekat di karyawannya. Nah, penyampaian visi misi itu harus jelas. Mau apa sih organisasi ini? Mau kemana? Dan mudah dipahami begitu nah, ya. Begitu. Harus disesuaikan dengan kompetensi karyawan kita. Kalau misalkan kaum milenial, nah itu harus jelas, harus tahu. Karena beda karakter nanti kita bicarakan gitu ya. Kemudian, nah menilai kinerja karyawan itu juga harus jelas. Ada cara menilainya. Nanti kita bicarakan kalau ada waktu. Jadi memang semua harus jelas ya, sejak awal harus jelas. Walaupun itu bisnis baru. Nah, oke, biasanya kita fokus ke bisnis dulu aja. Pokoknya jalan dulu aja gitu kan. Tapi sebetulnya tidak ya, Bu. Tidak, harus bareng-bareng. Makanya kalau lulusan sebuah perguruan tinggi itu pasti sudah tahu bisnis plan itu ini. Nah, di dalamnya pasti ada struktur organisasi dan lain-lain. Itu ternyata sangat membantu nantinya gitu. Dan itu juga Bu, mempermudah kita untuk bisa memberikan penilaian juga ya. Misalnya bobot nilainya berapa, sesuai dengan pekerjaannya atau tidak, sudah benar atau tidak pekerjaannya. Nah, itu yang salah satunya adalah reward and punishment. Itu. Betul. Kalau nggak ada HRD nggak membuat, gimana saya mau ngasih reward? Bagaimana saya mau membuat punishment? Nggak ada ukurannya. Yang dipanis nggak mau, mana? Buktinya mana? Indikatornya mana? Gitu. Jadinya kan ngambang gitu kan. Iya. Jadi reward itu penting bagi karyawan yang memang menunjukkan motivasi yang tinggi, yang punya talent yang bagus, kompetensi yang bagus, harus dikasih reward. Nah, nanti rewardnya monggo di setiap organisasi beda-beda. Disesuaikan dengan keinginannya atau kebutuhan begitu ya, Bu ya. Jadi selanjutnya terkait dengan bisnis baru ini kan pastinya bingung ya, Bu, untuk merekrut karyawan baru. Gimana kriterianya, terus misalnya saya di penerbit begitu ya, di penerbit itu kan pasti butuhnya kan kalau tidak editor ya bagian publikasi begitu kan. Nah itu biasanya pasti ada kebimbangan gitu, Bu. Misalnya ini kira-kira kalau misalnya dia melamar di bagian editor, misalnya dia di editor, nanti gimana ya, nanti aku minta tolongnya misalnya membagi tugasnya gimana ya, karena kan mungkin sudah terlalu nyaman dengan mengerjakan sendiri misalnya, karena kan itu bisnis sendiri misalnya.
Nah itu bagaimana titik cara yang pas untuk bisa menentukan bagaimana karyawan ini bisa pas juga ke kita dan karyawan yang kerja di kita itu juga pas juga begitu. Ya. Nah itu part yang tersulit sebenarnya. Makanya dalam rekrutmen itu ada sesi psikologi ya. Ya, untuk tes psikologi. Iya. Gitu. Karena di pegawai negeri aja ya kita micro teaching gitu. Tiba-tiba sudah kumpul, kaget. Di balik itu, ternyata sifatnya gini. Nah, padahal kita hidup keseharian itu dengan pribadi dan sifat masing-masingnya itu tidak termonitor ternyata. Nah memang nggak gampang ya. Tapi pertama kayak penerbit tadi, ketahuilah talent Anda dulu. Anda penerbit ini jenis penerbit apa dulu? Mau segmennya anak-anak, mau segmennya saya khusus untuk ini lingkungan misalkan, bisa kan? Bisa. Ya. Bisa. Atau cerpen atau apa? Atau buku umum begitu ya? Nah buku umum juga bisa. Buku umum mungkin lebih gampang mencarinya, tapi visi misi perusahaannya jadi ngambang ya. Iya. Nah, karena kan tidak jelas spesifik kemana gitu ya Bu. Sekarang menurut saya zaman sekarang itu harus jelas talentnya mau kemana. Nah itu nanti menentukan Anda mau rekrut karyawan yang bagaimana. Jenisnya seperti apa, kualifikasi kisah pendidikannya seperti apa gitu ya. Nah contohnya ini ya, saya punya contoh Microsoft Employer Brand itu misalnya untuk menjadi perusahaan yang memberdayakan jutaan orang. Ini kan menarik banget ya, memberdayakan. Nah kemudian jadi dia juga mencari orang-orang yang punya sense of apa ya, nggak melulu uang deh, nggak. Kita harus cari orang yang suka memberdayakan orang. Beda lagi ya. Ada yang profit oriented. Nah itu nggak bisa masuk. sudah eliminasi sudah. Jadi makanya visi dan misi perusahaan itu sangat penting untuk menentukan. Jadi ada hubungannya sebenarnya visi misi perusahaan dengan siapa yang bakal direkrut gitu ya. Jadi kembali ke visi misi juga ya Bu sebagai patokan kita untuk menentukan SDM kita mau kayak kemana dan mau kemana gitu kan Bu ya. Kadang kita kalau melihat anak-anak belum sampai ke visi misi ya, ke judulnya purpose apa ya. Jadi Anda melahirkan perusahaan itu untuk apa sih tujuannya? Belum visi sampai misi. Latar belakangnya apa begitu ya, Bu. Walaupun belum sampai sedetail visi misi, tapi sudah ada kan. Sudah ada gambarannya gitu ya Bu. Nah, kemudian menyesuaikan paket kompensasi dan tunjangan. Jadi dalam merekrut itu Anda juga harus menyampaikan ke karyawannya itu nanti Anda dapat benefit ini, Anda dapat kompensasi. Sudah detail gitu ya Bu di awalnya. Ya di awal harus. Tapi kan biasanya juga banyak perusahaan yang itu perusahaan besar ya. Iya. Tapi kalau yang kecil-kecil kan biasanya kalau yang saya ketahui itu ya sudah pokoknya kerja dulu aja nanti di akhir saja saya jelaskan. Nah, berarti yang Anda rekrut itu newcomer. Beda lagi ya. Beda lagi. Kalau newcomer oke, nggak apa-apa gitu kan. Karena untuk pengalaman. Iya, gitu. betul. Biasanya kan cari pengalaman dulu gitu kan. Jadi tergantung dari perusahaan itu startup atau yang direkrut itu maunya newcomer apa enggak. Nah, itu ya. Jenisnya tadi ya. Kemudian sekarang itu bersikap fleksibel. Fleksibel ini tempat kerja. Remote working sekarang sudah biasa kan. Nah, sekarang generasi milenial dan generasi Z ini sudah nggak bisa dibatasi oleh tempat kerja. Saya pernah ke Batam ke Infinite Studio, luar biasa sekali. Jadi dia studio yang membuat game terbesar di Indonesia. Pegawainya siapa? Anak-anak muda banget, lulusan SMK, bahkan yang masih mahasiswa. Mereka nggak direkrut menjadi pegawai tetap, enggak. Jadi kontrak 1 tahun 2 tahun. Saya bayangkan, aduh nanti ke Batam ini paling ya panas gitu ya. Perusahaannya ternyata di tengah hutan. Bagus banget ya. Terus saya kan gitu ya karena kan membuat game ya, jadi harus konsentrasi. Nah itu dibagi beberapa, ada yang khusus dubbing, ada yang khusus membuat game, ada yang menggerakkan, animasi gitu ya. Animasi betul. Terus yang saya kagum itu di kafetarianya ya, di kantinnya itu betul-betul tempatnya bagus untuk rileks anak-anak muda itu. Jadi di kantin pun mereka bisa
meningkatkan kinerjanya. Walaupun di kantin ya. Iya. Nah, seperti itu. Jadi sekarang itu sudah fleksibilitas kerja di mana-mana. Working space juga ada di mana-mana. Betul. Bisa remote, itu yang dicari. Betul. Jadi mau kerja di mana nah, gitu. kantor ada di Jakarta, saya tapi tetap di Malang bisa. Biasanya kan seperti itu Iya, banyaknya. jadi tempat yang fleksibel ya. Kemudian kembangkan lingkungan kerja yang optimal. Artinya, nah kayak ini kan enak ya, nyaman. Iya. Bisa duduk di bawah, bisa ini, nggak harus seperti zaman dahulu kala yang kursi. Harus duduk di kursi. Berhadapan-hadapan kayak kantor kita ya. Berhadapan, nah, bentuknya L gitu. Gitu ya. Nah, dulu zamannya Jawa Pos masih masih luar biasa ya. Sekarang kan sudah tergerus dengan itu kan di kotak-kotak gitu ya. Mereka merasa nyaman aja. Kenapa? Karena jam kerjanya yang longgar. Mereka bisa datang setiap saat, mereka bisa pakai baju apa saja. Jadi baju pun fleksibel. Bisa pakai jeans sobek lah, pakai t-shirt. Yang penting nyaman gitu ya. Jadi semua itu fleksibilitas pun tergantung dari perusahaannya apa dulu. Nggak bisa cuma digeneralisir. Iya. Kalau jangan-jangan PNS bisa kayak gitu. Enak pun nanti. Mahasiswanya tambah ya. Ini mahasiswanya aja sudah dikekang seperti ini, harus begini. Nah, itu. Nah, komunikasikan tujuan perusahaan Anda. Jadi pada saat rekrutmen, seperti tadi, tujuan perusahaan ini gitu ya misalnya. Jangan bilang setelah direkrut ini nirlaba loh ya, produk ya. Siapa yang mau ya gitu. Tiba-tiba mendadak gitu ya Bu bilangnya ini begini. Jadi memang harus disampaikan di awal. Jadi biar sama-sama enaknya, biar karyawannya enak, perusahaannya juga. Betul. Kemudian gunakan pendekatan pribadi dalam rekrut Anda. Sekarang ini kan lagi musim ini ya. Jadi namanya apa ya? Yang suka ini. Di Jakarta itu orang yang kedudukannya bagus langsung di-hire ya. Di-hire oleh orang. Iya. Nah, perusahaan itu hanya menghubungi ini. Siapa apa yang namanya? Kok lupa. Jadi perusahaan itu menggunakan pihak ketiga untuk merekrut. Di tahap yang terakhir baru wawancara dengan owner. Gitu. Sekarang lagi begitu ya. Lagi begitu. Jadi si yang biasa mengambil pegawai dari perusahaan lain itu sudah tahu orang ini karirnya ini. Kalau ada perusahaan yang butuh, aku tinggal mengelingkan. Jadi Bu, ada pihak ketiga yang membantu perusahaan untuk menjembatani antara karyawan dengan perusahaan. Jadi biasanya kan kalau yang saya tahu ya Bu, biasanya kan kalau perusahaan cari karyawan ya sudah dari perusahaannya saja. Iya, kita buka gitu kan. Langsung membuka, tapi sekarang sudah zamannya pihak ketiga gitu ya Bu. Jadi kalau kita sendiri kan sulit, butuh waktu yang banyak menyeleksi desk evaluation-nya dulu. Kemudian ini enggak, ini IP-nya ini gitu kan. Belum nanti memanggil wawancara. Itu. Jadi mungkin ya butuh waktu, akhirnya butuh pihak ketiga. Iya, betul. Ya semacam headhunters namanya. Headhunters. Ya. Ini lagi. Jadi headhunters itu sudah benar-benar kerja secara profesional. Dia tahu ini orang ini memang manajer marketing yang bagus di perusahaan ini. Ini mau saya tingkatkan levelnya karena perusahaan ini butuh level yang tinggi. Nah, ditemukanlah gitu. Dan itu terbuka ya. Sudah tahu gitu ya berarti kriterianya yang perlu di-hire. CV-nya sudah tahu. CV-nya sudah tahu, jadi terbuka. Jadi kalau dia sudah dipanggil headhunter pada posisi berapa gitu, dia bilang ke perusahaan yang akan ditinggalkan. 2 bulan lagi saya keluar karena ini. Biasa kalau di Jakarta atau kalau di kota kecil. Iya. Tapi kan kalau misalnya dalam bisnis baru atau mungkin yang masih skalanya kecil itu kan biasanya kalau karyawannya berganti ya sudah gitu kan Bu. Biasanya kan kalau memang karyawannya keluar ya sudah dikerjakan sendiri begitu kan Bu. Jadi biar bisa fleksibel juga gitu. Iya. Lalu selanjutnya terkait dengan itu Bu, pastinya kan setelah kita merekrut karyawan tadi,
karyawan sudah diterima, sudah bekerja di kita, terus setelah itu uh, dari bisnis ini itu gimana sih Bu caranya untuk mengembangkan? Jadi mengembangkan apapun itu, bisa motivasi, bisa kinerja. Selain tadi disampaikan contohnya adalah di Infinix tadi Bu, yang jadi ada kafetarianya bisa digunakan untuk mungkin meningkatkan kinerja. Mungkin dari Bu Ita, kira-kira apa sih yang bisa diterapkan untuk bisa mengembangkan dan melatih karyawan khususnya yang baru Bu? Iya. Jadi begini, karyawan baru itu sebenarnya belum siap kerja. Dalam tanda kutip dalam tanda kutip, walaupun misalnya merekrut dari vokasi polinema gitu, oh dia sudah handal loh mengetik, dia sudah handal loh administrasi, tapi dia harus mengenal tempat kerja barunya, tadi organisasi behaviornya bagaimana, budaya organisasi yang ada di situ, struktur organisasinya bagaimana, hubungan antar struktur organisasi yang selevel bagaimana yang di atas. Nah itu makanya perlu internal training. Ya, jadi internal dulu aja, menyampaikan visi misi, menyampaikan peraturannya. Dari dasar dulu. Iya. Terus kemudian pembuatan produk bagaimana, atau kalau dia di administrasi apa saja yang harus dikerjakan. Kan berbeda dengan ilmu yang dia dapat di kampus. Ya. Jadi training itu, internal training itu sangat membantu kegugupan seorang karyawan baru menghadapi hal yang baru. Ini saya sih sudah biasa nih di sekolah untuk administrasi dan lain-lain. Tapi kan nggak hanya itu, komunikasi dan lain. Makanya saya bilang kalau PKL itu penting, ya. Jadi dia mengenal dunia kerja. Dunia kerja itu di dalam PKL itu menurut saya yang penting adalah soft skill yang dipelajari. Betul. Kalau hard skill kamu sudah dapatkan lebih pasti di kampus. Tapi kalau soft skill, bagaimana kamu menghadapi customer, bagaimana kamu menghadapi atasan yang lebih tua, bagaimana kamu menghadapi teman yang seusia, tapi tetap ada ya tadi behavior organisasional. Jadi budaya organisasi. Ada yang budayanya tuh pattern family, jadi sangat familiar. Ada yang malah sebelum ada UKM yang luar biasa, sebelum memulai kerja itu diajak sholat duha dulu bareng. Ada yang luar biasa begitu ya. Jadi kalau Lebaran dia mendapat tidak hanya THR tapi ada sentuhan-sentuhan yang bersifat kekeluargaan. Jadi dari dalam gitu ya Bu ya. Nah jadi, itu yang harus disosialisasikan melalui training. Apa saja tadi sudah ya. Nah, membantu karyawan baru untuk memahami peraturan itu penting sekali. Misalnya nggak boleh datang terlambat. Kalau datang terlambat ceklok merah gitu ya. Apalagi yang biasa kuliah jam 7 jam 8 nah gitu. Itu pembedanya. Terus kebetulan dosennya sabar gitu ya, boleh masuk. Kalau kerja kamu nggak boleh gitu ya. Pakaian bagaimana dan lain-lain. Jadi training itu harus disesuaikan dengan relevan dengan tugas dan peran masing-masing karyawan. Jadi nggak perlu semua bagian di training, enggak, bagian dia sendiri dulu aja. Jadi disesuaikan. Khusus untuk karyawan baru tapi dengan karyawan baru juga. Berarti untuk mengembangkan itu sebetulnya perusahaan atau bisnis itu juga harus mendekatkan dirinya, secara perusahaan itu kepada karyawan yang baru tadi ya, misalnya ya dari dalam tadi misalnya mungkin ada tambahan atau apa begitu. Kalau misalnya kebutuhannya A, coba kita usahakan untuk ada seperti itu, karena kan pastinya kan kalau kita seperti itu kan timbul feedback ya Bu antara perusahaan dan karyawan. Jadi kalau karyawan terpenuhi, maka perusahaan juga pasti terpenuhi karena sudah bekerja di perusahaan seperti itu ya Bu ya. Lalu selanjutnya pastinya kan di dalam satu bisnis atau satu perusahaan itu kan pasti ada karyawan yang misalnya aktif nih atau sudah lama, misalnya sudah lama di sana dan sudahlah misalnya kalau memang ada pekerjaan ini sudah dikasihkan ini saja. Nah berarti kan otomatis dia itu sudah dianggap senior lah, kasarnya seperti itu Bu. Nah untuk mempertahankan karyawan yang sudah lama atau yang sudah senior itu misalnya ini yang senior ini ternyata
semakin kesini kompetensinya makin menurun atau makin tinggi tapi misalnya egonya atau bagaimana gitu atau komunikasinya nggak baik, itu gimana sih Bu cara mengelola karyawan atau mempertahankan karyawan yang memang menurut perusahaan atau menurut bisnis itu sudah bagus gitu Bu? Oke. Ya. Itu gini, mempertahankan karyawan yang bagus itu menurut saya sekarang itu sulit ya. Kenapa? Karena pesaing itu lebih mengiming-imingi yang lebih bagus, kayak headhunter tadi. Iya. Nah, untuk mempertahankan pertama adalah promosi ya. Jadi yang bagus harus diberikan reward berupa promosi misalkan atau kenaikan gaji dan lain-lain. Kemudian harus karyawan itu merasa nyaman. Jadi seorang karyawan itu sebenarnya ada hal yang tidak hanya gaji saja, tapi peningkatan karir. Jadi setelah tahap ini aku seharusnya naik dong. Kalau 5 tahun aku tetap aja, aduh please saya mau keluar aja, seperti itu ya. Jadi karir itu penting. Jadi ada jenjangnya gitu ya Bu. Jadi saya di sini tuh berkembang gitu ya. Kemudian memberikan ruang untuk karyawan yang punya dedikasi atau kreativitas. Nah, jangan semua harus direct dari atas ke bawah. Nah, karyawannya nggak bisa apa-apa, hanya dia nunggu atasan saja. Manut aja kalau ada salah ya sudah jangan aja. Nah, itu nggak bagus ya. Jadi berilah ruang untuk berkreasi. Karyawan diberi motivasi. Ya, kemudian menerapkan work life balance. Jangan kerja tok dong. Nah, harus dikasih oke ayo outbound bareng. Kasih space gitu ya. Nah, ya. Terus kalau sudah pulang jam 4 ke atas itu milik keluarga, jangan di WA. Besok siapkan ya materi ini. Biasanya begitu Bu, biasanya di perusahaan atau gitu. Iya, itu sebenarnya nggak sudah overtime. Iya, overtime. Jadi kapan dong aku punya me time dengan keluarga? Atau mungkin dengan dirinya sendiri biasanya Bu. Betul. Jadi perusahaan yang baik itu ya sudah cut ya. Tapi sekarang zamannya teknologi itu batas-batas itu. Bahkan saya jam 9.10 di WA sama mahasiswa. Iya. Jadi memang apa ya Bu, kalau masalah overtime memang kita tidak bisa memungkiri ya Bu, karena kan kita juga bisa fleksibel dikerjakan di rumah atau bisa di mana saja gitu sih Bu. Iya betul, tapi itu susah-susah gampang ya. Kemudian yang paling penting adalah menerapkan komunikasi yang efektif. Jadi di dalam perusahaan itu ada formal komunikasi ya. Komunikasi formal itu adanya di rapat. Oke, hasil rapat ini. Tapi sebenarnya komunikasi yang efektif itu justru di luar rapat. Nah, ada di kantin ngobrol. Nah, itu akan ada ide bisa keluar. Vibes-nya berbeda ya Bu. Nah, bisa enak. Mengeluarkan ide itu enak. Iya. Jadi seorang pimpinan itu harus tahu benar komunikasi ini sudah benar nggak ya di perusahaan ini. Kalau banyak isu atau hoax yang tersebar, berarti ada saluran komunikasi yang mampet. Ya, yang mampet. Misalnya karyawan tidak bisa bebas membicarakan atau menyatakan ide-idenya, dekat terus. Kamu tuh masih junior ngapain? Itu bahaya. Jadi apa ya Bu, meminimalisir junior senior itu tadi ya Bu ya. Karena kan sekarang kan ya karyawan kan juga banyak yang seumuran atau banyak yang apa ya Bu, saudara generasi lah gitu. Jadinya bahkan yang junior itu lebih kreatif, lebih. Jadi ini perbandingan ini Bu, perbandingan senior sama junior ini Bu. harus legowo, yang senior itu harus legowo. Oh ya, sejak COVID itu kita juga harus memperhatikan kesehatan karyawan. Setelah COVID? Iya, setelah COVID ini kita sangat peka terhadap kesehatan. Nah, itu harus diperhatikan oleh perusahaan. Biasanya dianggap sepele gitu. Iya, dulu kan nomor kesekian, tapi sekarang enggak kan. Ada BPJS ada BPJS. Jadi itu. Jadi memang manajemen SDM ini dalam perusahaan itu atau dalam bisnis itu sekecil apapun bisnis itu pasti penting ya Bu untuk diterapkan dan berkembang gitu ya Bu, sering berjalannya waktu begitu. Karena kan kalau misalnya kita ya sudahlah penting kerja aja, yang penting dapat uang aja. Nah, itu kan pasti yang siapa yang ngerjakan? Karyawan kan. Karyawannya masa gak dilihat gitu kan Bu, cuma ngasih lihat hasil kerjanya aja kan, nanti
ya nggak balance, nggak memanusiakan manusia begitu betul, kan maksudnya betul. Bang. Nah baik, jadi kalau memang SDM itu penting, berarti kalau dalam bisnis itu apa sih Bu biasanya kira-kira dalam bisnis itu apa ya Bu, misalnya kan kalau dalam bisnis kecil gitu ya Bu, bisnis kecil kelompoknya hanya timnya hanya 5 begitu, timnya hanya 5, ternyata setelah berjalan waktunya cukup lama 3 hilang Bu, 3 anggotanya hilang, tinggal 2. Nah ini apakah bisa ya Bu, misalnya tiba-tiba yang 3 ini hilang terus yang 2 nggak mau jalan misalnya, atau mungkin yang 1 nggak mau jalan, maksudnya pasif gitu Bu, bergeraknya pasif. Nah berarti yang 1 ini gimana Bu caranya untuk mengembalikan SDM yang sudah hilang tadi Bu, seperti itu? Ada 2 cara ya, misalkan kalau jadi ada perusahaan yang spesifikasinya tuh rigid, si A bisanya mengerjakan A, si B hanya mengerjakan. Nah itu yang sangat terpukul kalau yang ahli di bidangnya keluar. Yang nggak mungkin menarik yang sisa itu untuk mengerjakan yang tugasnya yang hilang itu, akan sulit sekali. Ya cara satu-satunya ya rekrutmen. Nggak bisa kita tukar kayak tukar baju gitu ya. Oke, kamu tukar baju kamu, dan nggak bisa. Karena nggak ada gitu misalnya pakai dua-duanya gitu. Pasti kebesaran. Itu. Jadi ya itu harus rekrutmen ya. Kecuali kalau memang antar bagian itu tidak begitu banyak apa ya perbedaan pekerjaan. Misalnya kayak di percetakan gitu yang tadi Masnya cerita itu kan nggak begitu, kan bisa ditukar ya? Iya, bisa. Nah, bisa ditukar. Misalnya saya bagian ngedit, kamu publikasi, atau mungkin bisa dibalik, kamu editor, saya yang publikasi. Nah itu masih bisa, nggak masalah. Hilang satunya bisa menghandle satunya. Jadi juga tergantung dari jenis perusahaannya apa. Kalau sangat rigid, misalnya ada marketing sendiri, produksi sendiri, nggak mungkin bagian produksi loncat ke marketing ke produksi. Bingung Bu, dari masalahnya gimana ya? Bisa nanti tangannya ya. Buatnya gimana ya? Iya, baik Bu. Baik, jadi memang kesimpulannya manajemen SDM itu sekecil apapun bisnis itu sangat penting untuk diterapkan. Karena ini topiknya adalah wirausaha. Ini pertanyaan kejutan Bu Ita. Pertanyaan di akhir. Jadi untuk semua narasumber yang ada di sini pasti akan saya berikan pertanyaan kejutan. Ini hanya simpel saja Bu pertanyaannya. 3 kata Ibu untuk wirausaha dari Bu Ita. 3 kata. Inovasi, kreativitas, dan tahan banting. Inovasi, kreativitas, dan tahan banting. Ya. Jadi kalau kita nggak inovatif ya nggak bisa. Kalau kita nggak tahan banting itu juga nggak bisa. Jadi satu kesatuan gitu ya Bu, dan nggak bisa dipisahkan begitu. Bisa. Karena dari pengamatan saya kebetulan teman-teman dekat saya juga ada yang wirausaha, luar biasa wirausaha itu harus tahan banting. Apalagi setelah dan sebelum pandemi ini luar biasa mereka gitu ya. Luar biasa. Kaget menghadapi pandemi yang nggak ada pembeli sama sekali, yang semua online, dia nggak siap, tapi bisa tetap bertumbuh setelah pandemi. Itu kan luar biasa. Jelas ini tahan banting. Ini betul-betul manusia yang super, yang luar biasa. Pegawai negeri kan enak aja tuh di rumah juga. Nah beda dengan wirausaha ini. Ya itu tadi harus kreatif, inovatif, dan tahan banting. Terima kasih banyak Bu Ita sudah meluangkan waktu untuk hadir di podcast Wirausahaan kali ini. Semoga apa yang disampaikan Bu Ita, apa yang kita diskusikan hari ini dapat bermanfaat untuk penonton semuanya yang nanti akan nonton. Terima kasih banyak Bu Ita sudah meluangkan waktu. Terima kasih. And thank you for watching and see you. Tetap tahan banting ya.